Tadi sedikit kembali ke probabilistik robotics gitu yang didasarkan pada dua aspek di mana kita merepresentasikan secara eksplisit dengan menggunakan probabilitas semua kemungkinan terjadinya uncertainty, terjadinya ketidakpastian gitu. Tadi fokusnya pada perception dan problemnya adalah jika diketahui pengukuran oleh sensor, lalu kita ingin melihat atau ingin menghitung terjadinya satu state tertentu. State itu bisa pintu terbuka, bisa pintu tertutup, nanti juga bisa menyatakan robot berada di satu lokasi tertentu, begitu diberikan pengukuran oleh sensor, mungkin sensor lidar, sensor sonar dan sebagainya. Nah, bagian yang kedua merupakan action, ya, merupakan tindakan yang dilakukan oleh robot itu yang dalam hal misalkan differential drive itu dapat dilakukan dengan mengatur kecepatan putar motor kiri dan motor kanan. Dan lingkungan dunia di sekitar robot itu bersifat dynamic, ya, tidak selalu statik, ya. Karena apa? Karena action yang dilakukan oleh robot itu akan membuat lingkungan kita itu bersifat dynamics. Jadi misalkan saja yang sederhana, satu robot ada di dalam ruang dan kemudian dia melakukan action, gerakan tertentu, sesaat kemudian delta T kemudian maka yang tadinya dia mengukur jarak berdasarkan sensor pengukuran jaraknya itu tertentu, setelah melakukan action maka jarak itu akan berubah gitu. Jadi meskipun lingkungannya bersifat statik dalam pengertian meja, kursi, dinding itu tetap, tetapi karena ada action dari robot tadi itu membuat dunia di sekitar robot atau lingkungan di sekitar robot itu bersifat dynamic. Nah, bisa juga action itu dilakukan oleh agent yang lain, ya, oleh robot yang lain atau oleh manusia misalnya begitu, itu akan menyebabkan pengukuran yang dilakukan oleh sensor kita misalkan itu berubah gitu. Jadi itu kita katakan bahwa lingkungan kita itu bersifat dynamic. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kita menginkorporasi, memasukkan action itu ke dalam robot. Jadi contoh dari action yang dilakukan oleh robot itu adalah robot memutar rodanya untuk bergerak, mungkin maju, mungkin mundur, atau memberikan kecepatan putar tertentu pada roda kiri dan roda kanan untuk berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan. Mungkin robot juga menggunakan manipulatornya, ya, lengan manipulasinya untuk mengambil objek. Jadi bayangkan satu manipulator yang tetap mungkin di pabrik gitu, dia mengambil objek dan memindahkannya ke tempat yang
yang baru, atau sebuah mobile robot yang di atasnya ada lengan robotnya begitu, dan robot itu menggunakan manipulatornya untuk mengambil objek dari satu tempat untuk ditempatkan ke lokasi tertentu. Nah, action ini itu di dalam probabilistic robotics tidak pernah dilakukan dengan kepastian yang absolut. Ya, itu berlawanan dengan measurement. Action biasanya meningkatkan uncertainty. Kalau measurement biasanya menurunkan uncertainty. Ya. Nah, bagaimana kita memodelkan action? Itu agak mirip saja dengan sistem dynamics, ya, yang biasanya dinyatakan oleh x dot sama dengan fx ut begitu, di mana x adalah state kita, f-nya adalah fungsi transisi, t-nya adalah waktu begitu. Di dalam probabilistic robotics itu untuk menginkorporasi outcome ya dari satu action U tertentu itu ke dalam apa yang disebut sebagai current belief, ya, sebagai probabilitas saat ini, maka kita menggunakan conditional probability density function, gitu, yang dinyatakan oleh Px Ux aksen, ya. Itu formula ini bukan formula, tapi ekspresi matematis ini sebetulnya menyatakan probability density function, di mana state kita yang semula itu adalah X aksen, dengan mengeksekusi U itu akan menjadi X, gitu, ya. Jadi U tadi sebetulnya di dalam robotics itu seringkali merupakan vektor kecepatan, ya, diperoleh dengan misalkan differential drive, itu roda kita buat berputar dengan kecepatan tertentu, maju atau mundur atau belok. Jadi pada prinsipnya biasanya dinyatakan oleh vektor kecepatan. Itu yang dimaksud dengan U. Nah, itu akan mengubah state kita yang semula berada di X aksen. X aksen adalah satu, katakanlah, koordinat tertentu di dalam ruang, ke X itu koordinat yang lain di dalam ruang. Jadi kita menghitung bagaimana probabilitas bahwa robot itu berada di X adalah koordinat tertentu misalkan, ya, yang paling mudah. Jika diketahui robot itu berada di X aksen dan kemudian diberikan satu action, satu gerak, vektor gerak, vektor kecepatan U, gitu. Ya, jadi ini harus diberikan, gitu. Sebetulnya lebih precise lagi, ada variabel random U, gitu, ada variabel random X, gitu, ya. Diketahui variabel random U itu berada di nilai U dan variabel random X berada di X aksen, dan berapa probability dari variabel random X itu ada di X, gitu, ya. Ini mirip saja dengan sistem dynamics,
yang Anda pelajari di sistem kontrol yang biasanya dinyatakan oleh x dot sama dengan ax plus bu begitu ya. Jadi kita bisa mengetahui x berikutnya kalau diberikan state x saat ini dan diberikan signal control signal u. Jadi pada dasarnya mirip dengan sistem dynamics, ya. Hanya kalau di sistem kontrol itu bersifat deterministik, di sini bersifat probabilitas atau bersifat stokastik. Jadi ini yang kita sebut sebagai outcome dari action U itu terhadap current belief-nya. Gitu. Jadi current belief itu probability dari probability dari robot berada di lokasi tertentu jika diketahui lokasi sebelumnya dan diberikan signal control U. Gitu. Ya. Nanti akan kita pelajari lebih detail bagaimana memodelkan motion dari robot itu sebagai PX UX aksen itu pada kuliah-kuliah setelahnya. Jadi misalkan secara sederhana sebuah mobile robot itu berusaha untuk menutup pintu, gitu. Jadi itu bisa dinyatakan sebagai probability ya dari pintu dalam keadaan tertutup, gitu misalkan diberikan sebelumnya pintu dalam keadaan terbuka, itu dan diberikan action untuk manipulator itu menutup pintu. Kurang lebih seperti itu ininya ya, pengertian dari PX UX aksen. Nah, konsep yang terkait dengan action itu menghasilkan apa yang disebut sebagai transisi state, ya, yang misalkan untuk U itu menutup pintu, begitu, dan kita ingin menentukan probabilitas dari pintu itu dalam keadaan tertutup jika diketahui sebelumnya pintu itu dalam keadaan terbuka dan ada action U itu untuk melakukan penutupan pintu. Jadi state transition itu bisa digambarkan dalam bentuk kita sebut sebagai state machine, gitu ya. State machine yang dia memiliki dua state, open dan close, ya, pintu dalam keadaan terbuka dan pintu dalam keadaan tertutup, begitu. Dan ada transisi dari open ke open dengan satu nilai probability tertentu, dari open ke close, dari close ke close dengan nilai probability tertentu yang lain, ya. Soal nilai-nilai 0,1, 0,9, 0,1 dan sebagainya ini sementara itu tidak eksak seperti ini, maksud saya begitu. Jadi bisa berapapun nilainya di antara 0 sampai dengan 1, tetapi dia menyatakan seberapa probability satu pintu itu dari terbuka menjadi tertutup, gitu ya, dengan satu action tertentu, misalkan 0,1
Gitu. Ini untuk menyatakan bahwa kalau pintu itu dalam keadaan terbuka, maka action robot untuk menutup pintu itu akan berhasil kurang lebih sekitar 90% dari seluruh action yang dilakukan oleh robot itu untuk menutup pintu, gitu ya. Pengertian dari transisi dari open ke close itu memiliki probability sebesar 0,9, begitu. Seperti itu pengertiannya. Oke, nah bagaimana kita mengintegrasikan outcome dari action pada sistem yang continue maupun pada sistem discrete, itu dilakukan seperti ini. Jadi probability dari X diberikan U itu sama dengan integral PX UX aksen PX aksen DX aksen. Itu pada sistem yang bersifat continue. Pada sistem yang sifatnya discrete, ya integral digantikan oleh summation. Dalam hal ini nilai-nilai X dan U-nya bersifat discrete, bukan satu nilai yang continue. Itu summation dari PX UX aksen BX aksen. Itu ini apa? Katakanlah bagaimana kita menghasilkan probability dari X diberikan U itu dari probability PX UX aksen, ya. Ini transisi state-nya dikalikan PX aksen DX aksen. Nah, jadi barangkali contoh saja ini untuk apa yang sifatnya discrete. P close U itu sama dengan sigma P close UX aksen PX aksen, itu sama dengan P close U open P open ditambah, gitu ya, ini dari summation ini, P close U close P close. Jadi kalau kita hitung dari apa yang diketahui, ini tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya. Jadi P close U sama dengan 15/16. Jika diketahui masing-masing ini, ya, masing-masing nilai dari apa ya, suku-suku dan faktor yang terlibat di dalam persamaan ini. P open U sama dengan sigma P open UX aksen PX aksen, gitu. Ini jadi ini lalu dengan masukkan nilai-nilai yang diketahui, kita dapatkan ini sama dengan 1/16, yang tidak lain P close U itu sama dengan P open U itu sama dengan 1 minus close U. Gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, dengan dua aspek ini, yaitu state estimation dan action, kita kemudian perlu atau nanti akan diperkenalkan dengan apa yang disebut sebagai Bayesian filter. Ini merupakan kerangka pikir yang akan kita gunakan
untuk atau terkait dengan state estimation yang sifatnya probabilistik tadi dan action dari robot. Nah, kurang lebih statement matematisnya seperti ini. Jadi diberikan stream dari observation Z dan action U gitu. Ya, dan ini dikelompokkan atau digabungkan pada satu variabel random baru yaitu dt. Itu terdiri dari U1Z1, U2Z2 dan seterusnya UTZT gitu. Ya. U1 adalah action yang diberikan pada katakanlah T sama dengan atau K sama dengan 1, Z adalah measurement. Ya, pengukuran oleh sensor pada K sama dengan 1. Dan UT itu pada K sama dengan T, action yang diberikan pada K sama dengan T, dan ZT adalah measurement yang diberikan atau yang diperoleh oleh robot kita itu pada K sama dengan T, atau pada waktu sama dengan T. Nah, tentu di sini U itu sendiri bisa merupakan satu vektor, ya, bisa merupakan satu vektor yang terdiri dari sejumlah elemen. Demikian juga Z, ya. Jadi kalau tadi kita menggunakan misalkan 6 buah sensor ultrasonik misalkan begitu, maka Z kita akan merupakan satu vektor, katakanlah kalau kita nyatakan sebagai vektor kolom itu satu kali 6 begitu ya, 6 kali 1 gitu. Kalau dinyatakan dalam vektor baris itu 1 kali 6 misalnya itu kalau kita menggunakan ini. Dan di setiap Z1, Z2 dan ZT ya, itu akan ada vektor 6 kali 1 itu. Demikian juga untuk U bisa merupakan satu vektor juga, jadi tidak harus bersifat skalar. Itu sama seperti apa yang kita gunakan pada multivariable state space control. Model kita akan ditentukan oleh probability dari Z diberikan X, gitu. Jadi berapa probability dari pengukuran oleh sensor kita jika diberikan robot misalkan itu berada di X, di koordinat tertentu. Sementara action modelnya itu dinyatakan oleh PX UX aksen. Jadi berapa probability dari robot itu berada di koordinat tertentu jika koordinat sebelumnya adalah X aksen dan diberikan signal control berupa vektor kecepatan sebesar U, katakanlah begitu. Nah, itu sensor modelnya harus kita ketahui atau kita turunkan gitu. Demikian juga action modelnya. Lalu diketahui juga prior probability dari sistem state kita, PX. Jadi PX menyatakan probability dari random variable X itu bernilai X. Kalau kita terapkan di robot, itu probability dari posisi robot itu ada di X tertentu, di koordinat tertentu, misalkan di dalam ruang. Jadi ini adalah yang diketahui, jadi pengukuran oleh sensor Z dan U, lalu model dari sensor kita, ya, PZX. Secara eksplisit PZX itu seperti apa nanti akan kita bahas kemudian. Lalu action model kita, PX UX aksen, itu juga secara eksplisit bagaimana dimodelkan itu akan kita bahas pada kuliah berikutnya. Dan prior probability.
Ya, diketahui probability dari robot itu berada di koordinat tertentu. Nah, selanjutnya jika diketahui keempat hal ini, stream dari observation, sensor model, action model, dan prior probability dari PX, gitu, kita menginginkan untuk mengestimasi state X dari satu sistem dynamic. Dan posterior dari state itu disebut sebagai belief, gitu ya. Jadi kita nyatakan dengan simbol bell, gitu. Bell XT itu sama dengan probability dari XT diberikan U1, Z1, U2, Z2, UT, ZT. Gitu. Secara sederhana sebetulnya kita ingin mengetahui probabilitas dari robot itu berada di XT tertentu, gitu ya, di koordinat tertentu. Oke. Jika diketahui atau jika diketahui U1, Z1, UT, ZT. Jadi ada U adalah action atau control signal yang diberikan pada robot, dan Z1 adalah stream dari observation. Jadi pada dasarnya diketahui ini DT ini, observation Z dan action U, dan kita ingin mengetahui probability dari robot itu berada misalkan di koordinat tertentu X, T. Nah, ini disebut sebagai posterior, ya, disebut sebagai posterior atau juga disebut sebagai belief, gitu. Belief XT. Jadi kalau ada simbol belief XT, ya, itu kurang lebih dalam benak kita itu harus ada satu sensor model, dua adalah action model, lalu prior probability, gitu, dan stream dari observasi, ya, Z, dan action U. Stream dari observasi itu artinya observasi sepanjang waktu, gitu ya. Jadi pada detik kesekian kita memperoleh pengukuran sebesar sekian, pada detik berikutnya misalnya memperoleh pengukuran sekian, dan seterusnya yang digabungkan dengan U itu ke dalam D ini. Oke. Jadi ini yang kita sebut sebagai Bayesian filter. Kita menentukan posterior dari state atau belief dari state yang menyatakan probability dari robot itu berada di state XT tertentu jika diberikan sequence, ya, sebut saja stream atau sequence dari sensor pengukuran dan signal control U, gitu, atau action U yang biasanya merupakan kecepatan robot. Nah, kita akan menggunakan asumsi Markov yang secara sederhana digambarkan oleh ini. Jadi ada sejumlah node X ini adalah state robot kita, secara sederhana adalah koordinat, gitu. Tapi Anda ketahui bahwa concern kita tentang mobile robot di dalam ruang itu bukan hanya koordinatnya, tetapi robot itu juga menghadap kemana, ya. Jadi ada lokasi dan ada orientasinya. Jadi si robot itu menghadap kemana. Jadi paling tidak kita punya
tiga dimensi dari state. Koordinat X kalau robot dalam ruang ya, koordinat Y, kemudian sudut orientasinya gitu. Terhadap tentu saja ketiganya dinyatakan dalam atau terhadap satu reference koordinat tertentu, misalkan di sudut dari ruang. Itu adalah X. Jadi X bisa merupakan vektor xt-1 itu pada instant waktu t-1, berikutnya adalah xt, berikutnya lagi xt plus 1. Nah, xt-1, xt, dan seterusnya itu ya tergantung dari ini kita, ya bisa setiap 0,1 detik atau setiap detik atau setiap 2 detik misalnya, itu tergantung dari biasanya tergantung dari kemampuan sensor kita untuk mencuplik mencuplik ini pengukurannya begitu, dan action yang diberikan. Tapi kita asumsikan di sini bahwa keseluruhan ini bersifat sinkronis, artinya xt-1 itu melakukan pengukuran zt-1, dan action yang dilaksanakan di situ kita sebut sebagai ut-1 yang berupa vektor kecepatan misalnya. Nah, jadi dengan menggunakan asumsi Markov ini, ada action, ada state, dan ada pengukuran, kita akan menentukan PZT diberikan X 0 sampai T, jadi diketahui robot berada di posisi X yang sequence dari X dari 0 sampai T, dan pengukuran 1 sampai T-1 dan U 1 sampai T. Keseluruhannya ini merupakan satu variabel random pada dasarnya. Dan itu sama dengan PZT XT. Jadi berapa probability dari sensor kita itu adalah ZT jika diberikan XT. Secara implisit sebetulnya ada U yang diberikan dari 1 sampai T. Nah, demikian juga belief kita begitu, itu merupakan probability dari XT jika diberikan X1 sampai T-1 ya, 1 sampai T-1, Z 1 sampai T-1, dan U itu 1 sampai T gitu. Jadi UT-3, UT-2, UT-1 dan UT itu diberikan. Begitu ya. Jadi X-nya diberikan, probability-nya, Z-nya juga diberikan sampai T-1, UT-1 dan sebelumnya serta UT itu diberikan, lalu kita ingin menghitung berapa probability dari XT ini jika diberikan komponen-komponen tadi, ya, jika diberikan X, Z, dan U. Sequence bentuknya, time sequence atau time history,
itu dapat kita dapat kita ringkas menjadi PXT diberikan XT-1 UT. Kita kemudian mengasumsikan static world dalam pengertian dinding, kemudian meja, kursi, dan berbagai halangan itu statik, ya, tetap di tempatnya. Lalu bahwa noise itu bersifat independen, gitu. Kemudian model yang bersifat perfect. Tapi nanti akan kita perluas menjadi model yang bersifat unperfect. Nah, jadi Bayesian filter kita ini itu dapat dinyatakan dengan menggunakan asumsi Markov ini. Itu dapat dinyatakan seperti ini. Jadi kita punya Z yang merupakan observasi, ada U yang merupakan action, ya, yang diberikan oleh atau ke robot. Tentu saja biasanya diperoleh dari satu program yang kita coding begitu di microcontroller begitu untuk memberikan action. Tapi bagaimana action itu dilakukan itu persoalan lain yang kita merupakan bagian dari path planning, ya, dari arsitektur controller dari robot kita. Dan Bayesian filternya dapat dinyatakan oleh ini PXT U1 Z1 UT ZT begitu, dengan menggunakan teorema Bayes itu dapat dinyatakan sebagai sita sebuah konstanta begitu, ya, sebuah konstanta PZT XT U1 UT PX1 U1 Z1 UT gitu. Ini menggunakan teorema Bayes yang sudah kita pelajari. Kemudian dengan menggunakan asumsi Markov, ini sama dengan sita dikalikan PZT-XT dikalikan PXT U1 dan seterusnya sampai UT. Itu dengan mengasumsikan independent noise, perfect model, dan static world. Dan itu menghasilkan ini, sita dikalikan ini, kemudian ini kita nyatakan dalam bentuk integral dari probability density function-nya begitu, ya. Tentu saja di sini adalah dx(t-1) gitu. Jadi kita uraikan ini dalam bentuk probability density function-nya. Lalu kembali dengan menggunakan asumsi Markov, kita dapatkan ini, sita dikalikan PZT-XT integral ini dan ini, gitu. Lalu selanjutnya menggunakan asumsi Markov, maka kita dapatkan ini adalah sita dikalikan PZT-XT integral PXT UT-XT-1 PXT -1 U1 dan seterusnya Z1 sampai ZT-1 DXT-1. Pada akhirnya kita mendapatkan ini. Jadi belief dari XT itu sama dengan satu nilai konstanta tertentu, sita, dikalikan PZT-XT integral dari ini, dari PXT UT-XT-1. Dan statement ini tidak lain adalah belief.
belief dari xt-1 dxt-1 gitu. Jadi kemudian Bayesian filter ini sudah hampir berakhir ya, dapat dinyatakan sebagai belief xt sama dengan suatu konstanta dikalikan pztxt integral pxt ut xt-1 dikalikan belief pada step sebelumnya. Belief pada step sekarang itu sama dengan ini, dikalikan dengan belief pada step sebelumnya. Tapi belief perkalian ini itu ada di dalam integral, begitu. Dan kita lihat bahwa kita memerlukan berapa probability dari ZT diberikan XT dan probability dari XT UT XT-1. Ini tidak lain adalah action model kita, ya. Dan yang di sebelah ini tidak lain adalah sensor model kita, gitu. Jadi mungkin secara ringkas kita nyatakan belief dari XT itu sebagai algoritma semacam ini. Jadi kita punya Bayes filter algorithms, ya, yang argumennya adalah belief X dan D. D terdiri dari action dan stream dari pengukuran oleh sensor. Pada tahap awal sita kita set sama dengan 0, ya, nanti diupdate gitu. Jika D merupakan perceptual data item Z, karena D terdiri dari dua item tadi, action dan perception, maka untuk semua X lakukan belief aksen X itu sama dengan PZX dikalikan belief X. Jadi yang di dalam ini. Kita menghitung yang di dalam ini, dan sita diupdate dengan sita plus belief aksen X. Ini merupakan satu nilai, ya, merupakan satu nilai, dan sita diupdate dengan ini, gitu. Nah, untuk semua X, lalu lakukan normalisasi seperti yang tadi kita uraikan. Belief aksen X sama dengan sita minus 1, inverse dari sita, dikalikan belief aksen X. Nah, kalau D itu merupakan action, gitu. Kalau di sini merupakan hasil pengukuran dari sensor, kalau D merupakan action U, maka untuk semua X kita lakukan ini. Belief aksen X itu sama dengan integral dari Px Ux aksen belief X aksen dx, jadi komponen integral ini, ya, komponen integral ini, dan kemudian yang di return adalah belief aksen X. Tentu saja kita harus menghitung ini, ya, ada komponen integral yang tergantung apakah kita punya nilai eksplisitnya, begitu, dari integral, atau nanti kita gunakan representasi yang lain secara algoritmik. Jadi ini algoritma besarnya saja dari Bayesian filter, gitu. Yang mungkin penting itu apakah D merupakan perceptual atau D merupakan action, gitu, ya. Kalau merupakan
persepsi itu dilakukan ini untuk semua X begitu. Jadi tergantung nanti X-nya itu continue atau discrete gitu ya. Jadi dan kalau D itu action, maka kita lakukan ini. Jadi ini pada dasarnya menghitung integral yang ada di dalam ini. Itu pada saat D-nya merupakan action gitu. Pada saat D-nya merupakan perception, itu kita gunakan ini. Kita gunakan BZX dikalikan belief dari X. Kurang lebih seperti itu algoritma dari Bayesian filter secara umum, dan nanti kita akan membahas algoritma-algoritma yang lebih khusus, Kalman filter, particle filter, dan sebagainya. Tapi kita akan di kuliah ini akan membahas Kalman filter dan particle filter ini untuk menghitung belief dari XT, diberikan sensor model, ini adalah sensor model, diberikan motion model itu dari robot kita, dan diberikan U dan pengukuran oleh sensor Z itu ya. Dan kita ingin menentukan probability dari belief dari XT. Saya kira itu sebagai ringkasan dari kuliah kita. Jadi yang pertama adalah Bayes rule, itu memungkinkan kita untuk menghitung probability yang biasanya akan susah dihitung, tapi menggunakan Bayes rule itu akan jadi lebih mudah. Dan menggunakan asumsi Markov, itu kita dapat melakukan update dari bias yang bersifat rekursif untuk dapat digunakan secara efisien dengan dikombinasikan dengan evidence-nya. Evidence tadi itu action dan pengukuran dari sensor. Bayesian filter pada dasarnya merupakan tool probabilistik untuk mengestimasi satu state dari sistem dynamics. Ini saya kira yang merupakan rangkuman dari kuliah kita ini. Nah, kalau dibandingkan dengan sistem deterministik, itu ya ini persis seperti sistem dynamics ya, model state space x dot ax plus bu misalkan untuk sistem yang linear, dan sensor modelnya misalnya y sama dengan cx plus sesuatu begitu plus v misalnya begitu ya. Itu pada deterministik modelnya, pada stokastik modelnya itu kita nyatakan sebagai ini PZX. Jadi pada dasarnya apa yang dipelajari di dalam probabilistik robotics ini agak mirip seperti multivariable control, hanya di sana bersifat deterministik dan biasanya linear. Di probabilistik robotics itu model dari sensor, model dari action, dan state-nya X, U, dan Z merupakan random variabel. Jadi variabel yang sifatnya acak, dan kita interest untuk menentukan posterior dari state yang kita sebut sebagai belief yang dinyatakan oleh ini. Ini selanjutnya kita sebut sebagai nanti
pada kuliah-kuliah berikutnya kita sebut sebagai posterior. Jadi probability dari XT diberikan U1, Z1 dan seterusnya UT, ZT. Saya kira itu rangkuman dari kuliah pada hari ini. Tugas nanti saya berikan berikutnya mungkin akan saya umumkan di WA grup ya. Barangkali begitu, kita akhiri kuliah kita. Terima kasih. Salam sehat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.